Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Indah Firdaus, NIM 1904576. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Konsep dasar administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata minister itu berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pendidik secara umum di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar atau tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik atau Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknis, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik diantaranya adalah 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Submateri yang selanjutnya yaitu proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang pertama adalah perencanaan. Pada proses perencanaan ini mencangkup beberapa proses, yaitu 1. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan dapat dikatakan sebagai inti manajemen karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang, sehingga memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara efisien dan efektif. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini biasa disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Metode yang kedua yaitu perencanaan terintegrasi. Dalam perencanaan terintegrasi, segala aspek yang penting dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi atau SDM turut diperhatikan.
Proses dalam perencanaan yang kedua yaitu pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi, misalnya melalui ujian lisan, tulisan, dan perbuatan atau praktek. Proses seleksi ini bergantung pada 3 masukan penting, yaitu informasi analisis, jabatan memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Proses dalam perencanaan yang ketiga yaitu penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, yaitu the right man on the right place, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan ini mencangkup 8 proses. 1. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Cuti pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. 7. Kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ke-8 adalah penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itulah penyampaian materi saya pada kesempatan kali ini. Saya Khofifah Indah Firdaus, pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.